Assalamualaikum Pak, terima kasih dengan Dokter Dara, Dokter Hasni Akbar dan Dokter Dara ini. Sebelumnya saya minta dari tadi yang terdahulu ya. Iya Bu. Adiknya dengan siapa namanya Pak? Adiknya namanya William. William. Untuk William usianya dan tanggal lahirnya kapan Pak? Kayaknya umurnya 6 bulanan Bu. 6 bulanan, berarti lahirnya itu di bulan Maret ya Pak? Iya. Di bulan April ya Pak? Iya. Baik, untuk jenis kelaminnya Pak? Laki-laki dok. Laki-laki. Untuk alamat tempat tinggal sekarang? Di Bandung dok. Di Bandung. Baik. Untuk aslinya sih mana Pak? Asli Bandung sih dok. Di Bandung. Baik. Ini anak keberapa Pak? Anak pertama dok. Anak pertama. Iya. Lahiran kemarin cukup bulan atau prematur? Cukup bulan dok, alhamdulillah. Ibunya lahirannya sesar atau normal Pak? Normal dok. Metode ERA? Enggak dok. Sito dok, sito. Untuk berat badan lahir apa? Untuk berat badan lahir 3,5 dok. 3,5 kilo. Dok. Oke. Sebelumnya apakah dari wajah penyakit yang mengalami pengobatan? Apakah dari wajah pengobatan Pak adiknya? Enggak ada sih dok. Enggak ada. Baik. Akhir-akhir ini sempat sakit atau enggak adiknya Pak? Enggak dok. Alhamdulillah dok. Baik Pak, pada hari ini kita akan lakukan vaksinasi yang bertujuan untuk mencegah adiknya itu sakit di kedepannya. Ya, nanti itu saya akan menyuntikkan di beberapa bagian. Mungkin nanti itu akan ada efek samping seperti adanya itu akan terjadi ruam, gatal-gatal ataupun demam. Sebenarnya apakah ada keluhan dari atau muntah-muntah Pak? Tidak ada dok. Baik, untuk sampai saat ini vaksinasi yang sudah dilakukan apakah sudah lengkap? Sudah dok. Belum dok, belum. Oke, belum. Baik, jadi nanti itu pada hari ini saya akan memberikan vaksin, ada beberapa vaksin. Lalu juga setelah itu nanti itu kita akan melengkapi vaksin untuk usia 6 bulan ya. Jadi saya akan apakah ada pernah riwayat demam kejang sebelumnya Pak? Enggak pernah dok. Baik, apakah sebelumnya ketika vaksin di bulan pertama sampai di bulan kelima apakah ada bengkak di lokasi suntikan? Enggak ada. Tidak ada. Baik Pak, apakah ada yang dahulu? Tidak ada. Baik, kita akan mulai ya Pak. Vaksinasi hari ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini saya akan memeriksa kondisi vaksin terlebih dahulu. Kita lihat apakah label masih tertempel dengan baik pada vial atau tidak. Lalu apakah vaksin diluan yang dibutuhkan sesuai. Lalu lakukan uji kocok pada vaksin inaktif. Lalu rekonstitusi vaksin pada jenis vaksin yang memerlukan diluan. Dan di sini saya akan menyiapkan squid berukuran 10 cc. Ini 10 cc, lalu di selanjutnya saya akan menyiapkan dilumen dan juga menyiapkan jenis vaksin yang dibutuhkan. Masukkan jarum pada squid pencampur yang berukuran 10 cc ke dalam vial atau ampul dilumen. Terus ini saya akan mengambil dilumen dari vial, lalu saya akan mematahkan vialnya, lalu saya akan mengambil. Terus nanti saya akan memasukkan ke dalam vaksin. Itu saya akan mencampur dilumen dan vaksin putar vial. Lalu saya akan memutarkan vaksin dan mencampurkan dengan dilumen tadi yang sudah dimasukkan. Lalu simpan vaksin yang sudah direkonstitusi di tempat yang bersih, agar terhindar dari paparan matahari dan tertata pada alas styrofoam atau tempat yang datar. Lalu buang vial atau ampul yang telah digunakan. Setelah itu saya akan membuka segel aluminium pada vial vaksin. Lalu buka penutup karet pada vial vaksin, kemudian pasangkan panel tes vaksin atau vaksin dropper. Lalu setelah itu simpan vaksin di tempat yang bersih atau tidak terpapar matahari dan terdata pada alas styrofoam atau tempat yang datar. Lalu selanjutnya saya akan mengambil vaksin dari vial pada vaksin telah melalui rute injeksi. Lalu siapkan squid dan jarum dengan ukuran yang sesuai untuk vaksinasi. Lalu disinfeksi pada bagian karet. Di sini saya akan disinfeksi pada bagian karet. Lalu setelah itu saya akan memasukkan jarum melalui penutup karet. Lalu selanjutnya tarik vaksin masuk ke dalam squid. Lalu setelah itu
Usahakan tarik jarum dari vial dan buang udara tersisa dari spuit dengan posisi jarum menghadap ke atas. Lalu ganti jarum dengan jarum sesuai. Lalu selanjutnya saya akan memberikan vaksin BCG. Saya akan menginjeksikan pada lengan atas atau pada bagian deltoid. Kita buka dulu baju bayinya. Atau kita akan melakukan injeksi pada bagian lengan atas, lalu posisikan baik tidur miring ke arah kiri dan bebaskan pakaian dari daerah bahu. Lalu pastikan kepala bayi juga disangga oleh orang tuanya atau dari tenaga medis. Lalu saya akan membersihkan menggunakan, di sini saya akan menggunakan alcohol swab. Lalu selanjutnya saya akan pegang spuit dengan tangan kanan dengan posisi bevel menghadap ke atas. Lalu selanjutnya regangkan kulit mendatar menggunakan ibu jari atau telunjuk. Lalu selanjutnya saya akan letakkan jarum dan spuit mendatar pada suntikan secara intrakutan pada bayi. Memasukkan ujung jarum tepat di bawah permukaan kulit hingga bevel tampak dari bawah permukaan lapisan teratas kulit. Selanjutnya pastikan jarum tetap mendatar, bevel menghadap ke atas dan jangan dorong terlalu jauh atau jangan sampai seputan. Lalu tahan jarum pada bagian pangkalnya dengan ibu jari agar posisinya terfiksasi. Lalu menggunakan ibu jari dorong posisinya terfiksasi, namun jangan sampai menyentuh jarum. Injeksikan 0,05 mm vaksin menggunakan ibu jari, kemudian tarik dan lepaskan jarum. Lalu selanjutnya saya akan menginjeksikan vaksin DPT atau injeksi intramuskular pada bagian paha atau lengan bayi yang besar. Lalu posisikan bayi atau balita bisa berbaring atau duduk di pangkuan ibu dengan membebaskan kaki atau lengan dari pakaian. Lalu saya akan menggunakan alcohol swab pada bagian yang mendatar menggunakan ibu jari dengan telunjuk, bukan dengan jarum. Lalu injeksikan 90 derajat dengan bevel menghadap ke atas. Intramuskular. Lalu injeksikan 0,5 mm vaksin, kemudian tarik dan lepaskan jarum. Lalu selanjutnya saya akan memberikan vaksin rubella. Lalu posisikan bayi bisa berbaring atau duduk di pangkuan ibu dengan membebaskan kaki atau lengan pasien dari pakaian dan bersihkan area injeksi menggunakan alcohol swab. Lalu bisa pada area deltoid kiri atau pada deltoid kiri. Lalu cubit menggunakan ibu jari atau jari telunjuk kiri. Lalu masukkan jarum secara cepat dengan 45 derajat dengan arah caudal dengan bevel menghadap ke atas. Lalu injeksikan 0,5 mm vaksin, kemudian tarik dan lepaskan jarum. Di sini saya akan memberikan vaksin polio secara oral, meminta orang tua pasien untuk memegang anak dengan posisi kepala disangga dan sedikit menengadah ke atas. Lalu dagu dan pipi pasien harus kering. Lalu buka mulut bayi menggunakan ibu jari. Lalu dengan menekan kuda pipi hingga mulut terbuka pada anak yang lebih besar, lalu berikan vaksin ke dalam dropper dengan 2 tetes pada lidah pasien. Alhamdulillah untuk prosedur vaksinnya itu sudah selesai semua. Namun ibu perlu menunggu dulu selama 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi persefinasi atau KIPI. Saya akan menyampaikan beberapa pesan yang pertama adalah vaksin yang sudah diberikan tadi adalah suntikan di sebelah paha kanan, kemudian ada juga vaksin yang diberikan secara tetes di bagian mulut. Lalu untuk vaksinasi yang diberikan secara paha itu suntik mungkin bisa terjadi bengkak atau menyebabkan demam. Apabila terjadi bengkak, ibu bisa mengompresnya dengan air hangat. Lalu apabila ada tendensi itu akan terjadi demam, terutama lebih dari 38 derajat, bisa diberikan obat penurun panas. Kemudian apabila terdapat efek samping yang lebih parah itu ibu bisa berkonsultasi atau kembali ke saya ya. Siap tuh. Sebelumnya ibu juga nanti berikutnya pada usia 9 bulan Dewi William ini harus kembali ke puskesmas untuk melengkapi imunisasi campurnya. Jadi nanti tolong dibuatkan kartu imunisasinya ya. Siap tuh. Sebelumnya nanti di usia 1 tahun juga masih perlu vaksinasi PCP. Jadi nanti itu di bulan 9 kita melengkapi imunisasi campak, di usia 1 tahun nanti imunisasi PCP. Sebelumnya apakah ada yang kita lakukan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, semoga adik dia sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.